Terus sekarang kita lihat rahasianya puasa, katanya Ghazali. Gini loh, manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Kenapa? Karena dia punya akal. Kemudian cuma dia di bawah malaikat. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Asumsi premis pertama itu. Maka harus hati-hati. Jadi manusia itu derajatnya di atas hewan dan di bawah malaikat. Terus hati-hati kalau dia, kenapa harus puasa? Puasa itu memerangi hawa nafsu. Kenapa tidak harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu ini menguasai, dia jatuh ke level hewan. Nah, kalau dia bisa menaklukkan hawa nafsu, dia naik kelas ke level malaikat. Kenapa harus naik kelas, Pak, ke level malaikat? Bukan berarti jadi malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau manusia naik ke level malaikat, berarti dia ada di posisi yang dekat dengan Allah. Itu diantara rahasianya puasa. Kenapa berarti kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Itu sebenarnya Allah ingin dekat sama kita. Cuma ada penghalangnya, yaitu nafsu. Hawa nafsu yang menghalangi kita bisa dekat sama Allah. Maka oleh Allah kita diwajibkan puasa, biar kita bisa menaklukkan hawa nafsu, sehingga kita naik kelas ke level malaikat. Dan ketika kita di level malaikat itulah kita dekat sama Allah. Itu rahasianya puasa, katanya Ghazali. Mirip kayak sholat kemarin kan. Sholat juga menunjukkan kerinduan Allah pada kita, sehingga kita dipanggil untuk menghadap. Haji kemarin juga begitu. Allah memanggil-manggil kita, sehingga kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Jadi ibadah-ibadah yang kita bahas 1 bulan ini menunjukkan cintanya Allah pada kita. Allah menunggu-nunggu balasan cintamu padanya. Itulah logikanya puasa. Jadi dalam perintah puasa tersembunyi cintanya Allah padamu. Ada penghalangnya. Ya kalau kamu sedang pacaran sama pacarmu, kok ada yang menghalangi orang ketiga, kan ini harus disingkirkan dulu. Biar kamu bisa dekat berdua. Ya kalau ada temanmu datang kan penghalang, suruh pergi. Suruh beli apa yang jauh, apa suruh. Ya kan logikanya begitu. Jadi biar kamu bisa dekat dengan yang kamu cintai. Kecuali kamu memang tidak cinta, kamu lebih milih nafsu, lebih milih teman yang ganggu tadi dibandingkan pacarmu. Itu alamat selingkuh berarti. Dan Allah sangat benci diselingkuhi. Ya, sakitnya kan di sini kalau diselingkuhi itu. Ya kan? Kamu aja diselingkuhi pacarmu kan ya marahnya bisa. Apalagi Allah. Sudah segalanya diberikan untukmu. Alam semesta diperuntukkan bagimu. Kamu disuruh menguasai, mengelola. Maka kita diangkat jadi khalifahnya. Betapa cintanya Allah pada kita. Dicarikan jalan biar kita sering ketemu dengannya. Kita dikasih sholat, dikasih zakat, disuruh haji. Termasuk hari ini disuruh puasa. Itu menunjukkan Allah sangat cinta pada kita. Cuma kita sering cuek. Kehilangan esensi dari ibadah. Itu yang dikritikkan oleh Ghazali pada kita. Puasa kita lebih banyak puasa awam. Sehingga hakikat puasa yang menaklukkan hawa nafsu ini tidak ketemu. Karena tidak ketemu, akhirnya kita tidak jadi dekat sama Allah. Allah sudah nunggu-nunggu, kita nggak jadi nyampe. Betapa kecewanya. Nah itu logikanya begitu. Puasa itu. Jadi ketika kita sedang puasa, ingat-ingatlah bahwa
kita sedang dicintai Allah, kita sedang ditunggu oleh Allah untuk mendekat padanya. Maka perbanyak ibadah, perbanyak ngaji. Asiklah, mesralah sama Allah. Sudah gak ada yang ganggu, ngaji juga libur kok. Tenang aja, nikmati 1 bulanmu sama Allah. Oke, dalam puasa kan komplek. Kamu bisa sholat, bisa ngaji, bisa macam-macam. Semuanya termasuk zakat kan ada juga dalam bulan puasa. Jadi lakukan sebaik-baiknya, nikmati bulan madu sama Allah selama 1 bulan. Syukur-syukur efeknya bisa terasa terus untuk setahun kemudian, sampai Ramadan selanjutnya. Rindukan Allah terus dalam ibadah-ibadah sampai ketemu lagi bulan khusus, bulan madu kesekian sama Allah. Itulah bulan puasa. Terus, oleh karena itu katanya Ghazali, hati-hati. Ini perumpamaannya Ghazali. Banyak orang berpuasa tapi berbuka. Banyak juga orang berpuasa tapi hakikatnya berbuka. Puasa tapi buka puasa itu orang yang puasa hanya jasmaninya saja. Tidak terhalangi dari maksiat. Tidak terhalangi dari dosa-dosa batin dan anggota tubuh. Itu namanya orang yang puasa tapi sebenarnya buka puasa. Ada yang sebaliknya. Orang yang buka puasa tapi sebenarnya dia puasa. Disuruh puasa tidak mau, tapi dia sudah menjaga batinnya. Dia sudah tidak melakukan maksiat, hidupnya sudah tertib. Tapi dia tidak mau puasa. Itu orang yang buka puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya salah. Ibaratnya katanya Ghazali, itu saya nulisnya belum lengkap. Orang yang puasa tapi tidak menjalankan ibadah batinnya, tidak terhalangi dari nafsu dan maksiat, itu kayak orang wudhu. Airnya sudah diusap-usapkan ke tubuh, sudah diulang-ulang 3 kali, tapi dia masih belum wudhu beneran, belum membasuh katanya Ghazali. Masih hanya cuci muka. Jadi belum ketemu esensinya wudhu. Sama orang yang sudah tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan maksiat. Puasa batinnya belum jalan. Itu ya kayak orang wudhu tapi sudah ketemu air, sudah diusap-usap 3 kali, tapi masih belum dibasuh. Sebaliknya nanti orang yang tidak puasa, buka puasa, tapi sebenarnya puasa. Orang yang sudah ngerti syarat rukunnya wudhu juga sudah dibasuh 3 kali, tapi tidak ada niatnya untuk wudhu. Sama aja nggak ada nilainya. Jadi harus lahir dan batin puasa itu. Tidak boleh batin saja atau lahir saja. Sholat tidak boleh ingat saja tanpa ada aktivitas syar'i sholatnya. Puasa tidak boleh lapar dan haus saja. Haji nggak boleh rame-rame saja. Nama lainnya umroh haji kan sekarang wisata religius. Kok jadi wisata sekarang? Harusnya kan itu ibadah, tapi sekarang jadi wisata religius. Paketnya macam-macam. Ada yang habis umroh terus bonus rekreasinya ke Hong Kong. Ada yang terus rekreasinya, iya. Jeleknya cuma satu, kok saya nggak bisa ikut? Bayarnya mahal-mahal. Oke, jadi umpamanya itu ibadah puasa yang hakikatnya tidak puasa, atau tidak puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya keliru. Terus targetnya puasa kayak di ayat itu takwa memang. Orang yang puasanya sukses, setelah Idul Fitri dia jadi orang fitrah, ciri hidupnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau menurut Ghazali, takwa itu dari akar katanya punya sekaligus 3 makna.
Yang pertama takut, haibah, orang takut itu jadinya hati-hati. Yang ketiga taat, yang kedua taat, yang ketiga hatinya suci dari dosa. Ciri paling gampang, silahkan dilihat sendiri ayatnya, di situ sudah ada. Jadi orang yang puasa itu, nanti setelah puasanya sukses, setelah Idul Fitri, dia harusnya jadi orang yang hati-hati hidupnya. Tidak sembrono lagi. Orang yang haibah, takut dosa. Jangan setelah Ramadan, wah alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah fitri, sudah bersih, dosa-dosa dikit gak apa-apa, sudah kan, sudah bersih sekarang. Tidak begitu. Justru harusnya lebih takut. Khawatir kebersihannya, kefitriannya ternodai. Itu cirinya takwa. Tapi kalau orang habis puasa kok tambah sembrono, berarti puasanya tidak sukses. Yang kedua, takwa itu bermakna taat. Habis puasa kok lebih patuh terhadap agama. Lebih semangat ibadah. Lebih asyik berdua sama Allah, berarti sukses. Tapi kalau habis puasa tambah cerewet, perintahnya agama didebat terus. Kritik terus, gegeran terus tiap hari. Ya sudah, gegeran itu tidak masalah, debat itu tidak masalah, tapi ketaatan harus tetap jalan. Cuma kan banyak orang yang ya berhenti di gegeran itu. Ada orang sedekah dikritik, alah pamer itu. Ada orang sholat, paling sholatnya tidak khusyuk. Ada orang puasa kok diperlihatkan, puasa itu ya pribadi. Kok apa dikritik, dia sendiri males. Banyak kan orang kayak gitu, sinis terus sama orang lain. Matanya selalu menghadap keluar, tidak pernah ke dalam. Itu problem. Harusnya orang takwa itu semakin hati-hati. Jangankan ngomong atau perbuatan, gerak hatinya saja dia hati-hati. Makanya ciri takwa yang ketiga itu suci dari dosa hatinya. Dosa hati saja enggak, apalagi dosa fisik, apalagi dosa ucapan, dosa perbuatan. Oke, jadi itu target puasanya takwa. Terus hikmahnya, kalau tadi kan kualitasnya namanya takwa. Manifestasinya apa sekarang? Manifestasi itu bukti fisiknya. Yang pertama, puasa yang sukses berarti akhlaknya tambah mulia. Semakin berakhlak. Nanti dilihat ya, kalau habis puasa kok tambah sopan, tambah enak diajak ngobrol, semakin menyenangkan. Itu berarti dia akhlaknya semakin baik. Tapi kok habis puasa tambah ngamukan, tambah bikin sebel, deket aja kita males, ada yang tidak beres. Akhlak mulia, cirinya. Semakin sukses puasa, semakin mulia akhlaknya. Kemudian semakin pemurah dan penyayang. Kita sejak kecil sudah puasa, kalau puasa kita sukses, maka Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin. Pemurah dan penyayang. Kenapa? Karena kita tidak terikat lagi sama dunia. Orang puasa kan menyapai hawa nafsu dan keduniaannya. Kalau puasa kita sukses, kita akan pemurah dan penyayang. Kalau hari ini, ciri ini belum muncul di dunia Islam, Islam yang pemurah dan penyayang, berarti harus banyak dievaluasi puasa kita. Evaluasinya ke dalam, tidak keluar. Hari ini orang kalau disuruh evaluasi selalu keluar. Selalu lihat orang lain. Islam ini rusak selalu gara-gara kamu. Tidak pernah gara-gara aku, jangan-jangan aku. Kalau ada banyak bencana itu selalu kamu sih, selalu begitu. Kamu sih Islamnya keras, yang sini kamu sih munafik, yang sini kamu sih, selalu orang lain.
Tidak pernah, astagfirullah, jangan-jangan aku yang keliru ini. Muhasabah, jarang yang begitu sekarang. Orang jarang yang bertanya, jangan-jangan aku yang keliru. Semuanya selalu bilang, kamulah yang keliru. Itu problem kita hari ini. Berarti apa? Ciri yang tidak pemurah dan tidak penyayang. Puasanya nggak sukses. Orang yang puasanya nggak sukses berarti rahasianya tidak terpegang. Rahasianya apa? Dekat sama Allah. Orang yang tidak pemurah dan penyayang berarti belum dekat sama Allah. Terus yang ketiga, watak dan karakter kepatuhannya. Semakin rajin beribadah, itu ciri hikmah yang lain. Selama ini tidak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Apalagi pas ada makan-makannya. Selama ini tidak pernah sholat, rajin sholat. Nah, itu ciri ketiga. Yang keempat, melatih syahwat. Orang yang kelihatan tidak banyak ambisi lagi. Hidupnya sampai pada batas kesederhanaan. Secukupnya. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Ya kan? Apa-apa, pokoknya sampai batas pas. Gak pernah lebih. Itu berarti puasanya sukses. Pingin punya mobil pas. Pingin punya rumah tingkat pas punya. Pingin punya istri cantik pas. Ya, maksudnya nggak neko-neko, sesuai kadarnya. Kalau makan butuhnya 1 piring, ya cukup 1 piring. Nggak nambah sampai 3 piring mentang-mentang gratis. Nah, itu namanya bisa menjaga syahwat, menjaga keinginan. Terus biasanya orang yang puasanya sukses, jasmaninya sehat. Itu otomatis. Malam ini tidak kita bahas manfaat kesehatannya. Sudah banyak tulisan bahas itu. Rohaninya juga mantap. Menunjukkan orang puasanya sukses. Jasmani sehat, rohani mantap. Ya nanti kita evaluasi. Bukan evaluasi orang lain. Kita evaluasi diri kita sendiri. Kira-kira puasa kita sukses apa enggak? Puasa bikin kita jatuh cinta sama Allah apa enggak? Semakin baik perilaku kita, akhlak kita, semakin pemurah apa enggak? Kita bisa evaluasi ke dalam.